Baik ya, di sini PPN ini adalah merupakan pajak pertambahan nilai, ya. Nah, definisinya atau hakikat secara umumnya dari PPN ini, inti utamanya dia itu adalah merupakan kegiatan konsumsi atas barang dan jasa yang terutang pajak PPN atau yang sifatnya bisa dikatakan itu adalah merupakan terkena undang-undang PPN ya atau diatur di dalam undang-undang PPN ya yang adanya itu di dalam daerah pabean. Ya, seperti apa daerah pabean nanti kita lihat berikutnya ya. Nah, maka segala kegiatan konsumsi yang memang adanya di dalam daerah pabean ya yang terkait dengan barang dan jasa yang ditetapkan oleh undang-undang PPN itulah yang disebut dengan pajak pertambahan nilai ya. Nah, kalau kita lihat yang namanya daerah eh, pabean ini apa? Nah, daerah pabean itu sebetulnya adalah seluruh wilayah Indonesia ya. Bahkan kalau kita lihat di sini adalah merupakan zona eksklusif ekonomi atau zona ekonomi eksklusif ini adalah merupakan ada batasan di luar pantai Indonesia ya. Jadi di sini masih kategori wilayah Indonesia. Sehingga kalau kita melakukan kegiatan yang bersifat jual beli, sewa menyewa atau apapun itu bentuknya ya, yang sifatnya barang dan jasa yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, maka ya otomatis kita akan terkena tarif PPN ya. Jadi selama itu berada di wilayah NKRI ya atau kita menyebutnya kalau di dalam istilah perpajakan adalah sebagai daerah pabean ya. Oke. Secara umum sifat pemungutannya dia dikenakan di atas konsumsi barang dan jasa yang ada di dalam daerah pabean. Objeknya siapa? Melekat kepada objek pajaknya. Jadi ketika kita misalkan membeli motor, kita membeli makanan, kita membeli apapun itu yang sifatnya terkena dengan PPN, maka secara otomatis ketika kita membeli objek tersebut, secara otomatis kita akan langsung dipungut atau dipotong berikut dengan pembayaran kita untuk barang atau jasa tersebut ya, begitu. Oke, selanjutnya secara tidak langsung bisa dialihkan sehingga terdapat penanggung jawab pajak ya. Sebagai contoh misalkan Anda ya yang simpelnya ya Anda makan di suatu restoran tertentu kemudian Anda mentraktir teman-teman kalian berarti secara otomatis penanggung pajak PPN dari teman-teman kalian ya adalah Anda sendiri gitu ya. Jadi semuanya bisa dialihkan atau ditanggung pajaknya sesuai siapa yang bertanggung jawab terhadap pembayaran barang atau jasa tersebut ya. Nah, secara multi stage ini dikenakan di setiap rantai produksi ya. Artinya sebagai distributor nanti juga akan mengenakan PPN terhadap agen, agen juga akan mengenakan PPN terhadap eceran, eceran juga nanti akan mengenakan PPN terhadap customer karena memang dari atasnya barang tersebut sudah terkena PPN begitu ya. Dan metodenya ada nanti kita akan pelajari ya kalau di pajak penghasilan kita menyebutnya sebagai rekonsiliasi fiskal ya. Jadi kita mengakumulasikan apa yang positif negatif. Nah, kalau di sini nanti di PPN ini nanti ada yang disebut PPN keluaran dan PPN masukan ya. Mekanismenya hampir sama tetapi berbeda metodenya ya, gitu ya. Oke. Secara netral artinya dia tidak mempengaruhi pola konsumsi wajib pajak, artinya setiap kemampuan wajib pajak itulah yang menjadi dasar bagaimana seseorang itu dapat membeli suatu barang atau jasa yang terkena PPN. Jadi biasanya customer atau masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan ya terkait PPN ini apakah mereka harus membayar PPN atau tidak karena memang pasti setiap objek yang mereka beli ya atau barang dan jasa yang mereka beli itu pasti sudah include dengan PPN. Jadi selama mereka mampu, mereka tidak mempermasalahkan ya, karena memang sudah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya PPN juga menganut prinsip menghindari pajak berganda. Jadi artinya tidak akan dikenakan dua kali atau tidak boleh pengenaannya itu double. Ya, itulah mengapa kita harus selalu tetap ya di dalam perpajakan kita melaksanakan fungsi
Satu mungkin akan kita dipotong atau kita memotong gitu ya, atau istilahnya dipungut atau memungut. Kemudian kita akan mencatat ya atau melaporkan ya, melaporkan lebih dulu ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan melaksanakan pembukuan ya, dan pembukuan itu yang harus selalu kita kontrol ya, karena nanti terkait dengan pembayaran-pembayaran kita untuk periode di bulan berikutnya atau periode berikutnya ya. Nah, secara garis besar tipe pemungutannya dibagi menjadi tiga. Di sini ada yang pertama adalah consumption type. Jadi consumption type ini adalah pembelian faktor produksi yang dikurangkan dari pertambahan nilai. Jadi biasanya sih agak jarang ya. Itulah mengapa di sini ada piramida ya. Artinya yang paling kecil itu adalah yang paling atas itu yang paling jarang terjadi. Ada barang-barang yang ditanggung PPN-nya oleh si penjual lah, ibarat kata begitu. Ya, tetapi ini sangat langka ya. Biasanya pembayaran PPN itu dibayarkan oleh pembeli ya. Kemudian ada net income type, pembelian barang modal dikurangkan melalui depresiasi. Jadi biasanya ini kaitannya dengan barang-barang yang sifatnya memang bukan fresh, bukan baru ya. Seperti misalkan barang yang setelah dipakai, tetapi memang dia masih mengandung unsur PPN-nya juga, ya biasanya nanti akan diakumulasikan dengan depresiasinya atau amortisasi dan depresiasinya ya, penyusutan. Selanjutnya yang paling umum terjadi adalah gross product type, di mana pembelian barang modal tidak dikurangkan sama sekali, melainkan ditambah lagi dengan PPN-nya. Jadi PPN-nya masih di luar pembelian dari harga barang yang bersangkutan. Seperti itu ya. Secara prinsip pemungutan, dia ada dua. Yang pertama bisa dipungut di tempat konsumsi dan juga dipungut di tempat asal barang atau jasa. Ya. Misalkan kita melakukan pembayaran, biasanya pemungutan ini bisa dikatakan berbarengan dengan pembayaran. Jadi kalau kita melakukan pembayarannya pada saat kita mengeluarkan invoice, kemudian sebelum barang dikirim, maka kita dikatakan kita dipungut sebelum kita dikonsumsi atau di tempat asal barang. Tetapi kalau pembayarannya kita lakukan setelah kita checking, kemudian kita lihat keadaan barangnya, kemudian setelah itu kita list data-data barang dan kemudian kita menyetujui bahwa barang tersebut tidak ada yang rusak atau reject ya, maka di situ dikatakan bahwa kita melaksanakan prinsip pemungutan di tempat konsumsi seperti itu ya. Jadi tergantung ya. Kalau Anda misalkan makan di restoran yang memang ada unsur PPN-nya, maka itu dikatakan bahwa Anda dipungut di tempat konsumsi juga, di tempat asal juga, karena sekaligus ya Anda makan di situ, Anda bayar di situ gitu. Ya, bisa berbarengan, bisa salah satu, atau bisa juga kita tergantung ya sikonnya, apakah kita terhadap barang dan jasanya itu kapan kita akan bayarkan gitu ya. Objek pemungutan, secara garis besar ini kita ada objeknya itu yang pertama dalam hal penyerahan ya, artinya penyerahan barang dan jasa ini di mana adanya di dalam daerah pabean. Maka yang terjadi adalah atau yang bisa diserahkan itu adalah satu, BKP atau barang kena pajak istilahnya ya. Barang kena pajak yang sifatnya berwujud dan barang kena pajak tapi yang sifatnya tidak berwujud. Atau yang kita singkat dengan BKPTB ya. Serta JKP. JKP ini adalah jasa kena pajak. Ya. Selanjutnya untuk impor ini hanya diperuntukkan untuk BKP ya. Yang dipungut oleh Dirjen Bea Cukai. Jadi dipungutnya oleh Dirjen Bea Cukai secara langsung BKP yang terkait atau yang terkena dengan PPN. Ya. Selanjutnya untuk pemanfaatan di dalam daerah pabean atas BKPTB dari luar pabean dan JKP dari luar daerah pabean. Jadi artinya ketika kita melakukan pemanfaatan ya, baik itu sifatnya BKPTB, JKP, BKP yang dari luar daerah pabean yang kita pakai di dalam negeri ya, maka kita akan terkena unsur PPN. Selanjutnya ada juga untuk ekspor, ini adalah untuk BKP berwujud, BKPTB dan JKP ya. Khusus untuk mereka yang sudah dikukuhkan atau sebagai pengusaha kena pajak ya. Itulah mengapa selalu kita terkait dengan kepemilikan PKP, NPWP Badan, PKP dan API ya,
pada waktu PPh 22 ya, angka pengenal impor. Nah, itu pun akan mempengaruhi perhitungan dari PPN ya. Nah, syarat dari penyerahan yang dikenai oleh pajak itu yang pertama sifatnya itu dilakukan daerah pabean ya, dan yang kedua itu dalam rangka kegiatan usaha atau pengembangan usaha ya, gitu ya, bisa dikatakan. Nah, yang bertugas untuk memungut, memotong, menyetorkan PPN ini siapa? Nah, pertama dari pemungutnya, bisa dia sifatnya dari bendaharawan entitas pemerintah. Dalam hal ini kaitannya bisa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, ataupun BUMN. Ya. Selanjutnya bisa juga pengguna BKPTB atau JKP dari luar daerah pabean yang atas pemanfaatannya di dalam daerah pabean. Jadi tadi ya, misalkan Anda menggunakan jasa atestasi laporan keuangan, tetapi Anda tidak menggunakan KAP dari dalam negeri, ya, tetapi Anda mengambil KAP dari luar negeri, maka atas jasanya itu juga Anda akan dipungut PPN, ya. Selanjutnya, penyerahan kepada bendaharawan pemerintah yang tidak dipungut, ya. Jadi ada batasan minimal yang dipungut dan yang dipungut, ya. Khususnya untuk yang penyerahan bernilai maksimal 1 juta dan tidak dipecah-pecah. Artinya tidak dipecah-pecah jadi satu ya. Berarti dia nilainya hanya 1 juta itu memang tidak dipungut PPN. Selama kita membeli barang dan jasa atau menggunakan barang dan jasa dari bendaharawan pemerintah ya. Tetapi lebih dari 1 juta artinya tidak dipecah-pecah itu utuh ya. Tidak misalkan ada 10 unit komputer, nah tidak seperti itu ya. Jadi sudah gabung dengan harga total tidak melebihi 1 juta maka kita masih mendapat tidak dikenakan PPN. Tetapi kalau lebih dari 1 juta sudah pasti dikenakan PPN. Selanjutnya penyerahan terkait pembebasan tanah, penyerahan BBM dan non BBM oleh Pertamina ya. Ini tidak dikenakan PPN ya. Kemudian penyerahan jasa telepon dan telekomunikasi, penyerahan jasa angkutan udara, serta penyerahan BKP atau JKP yang tidak dipungut atas dibebaskan oleh PPN. Ya, nanti kita lihat ini untuk penyerahan BKP dan JKP apa saja yang sifatnya dia tidak dipungut PPN ya. Nah, ini kita masuk sekarang kepada BKP dan JKP. Jadi apa sih yang disebut BKP itu? Inti utamanya adalah BKP itu adalah barang yang dikenai PPN. Nah, BKP ini secara garis besar dibagi dua. Ada BKP yang sifatnya berwujud dan ada BKP yang tidak berwujud. Apa itu BKP yang berwujud dan tidak berwujud? Jadi bukan bermasalah soal apa ya namanya? Ya, memang berwujud itu artinya bisa bergerak ya. Bisa bergerak di sini dalam artian bukan seperti mobil, motor bergerak begitu ya, tetapi artinya dia perputarannya cepat gitu ya. Sementara kalau yang berwujud tidak bergerak, itu juga bisa dikatakan dia sifatnya tidak cepat gitu ya perputarannya. Jadi seperti barang dagangan itu cepat. Kalau bangunan bisa terjadi peralihan, bisa terjadi sewa menyewa jual beli, tetapi sifatnya memang tidak secepat barang dagang. Jadi dia bukan barang fast moving lah seperti itu ya. Nah, untuk yang tidak berwujud apa? Yang tidak berwujud ini contohnya berupa hak dan lisensi. Ya, berupa hak, lisensi, sertifikasi dan sebagainya ya. Nah, misalkan Anda menggunakan hak paten, menggunakan hak lisensi atau menggunakan haki atau hak atas kekayaan intelektual. Maka atas BKP-BKP tersebut Anda dikenai PPN ya dengan konsep BKPTB tadi. Jadi Anda tahu ya sekarang apa itu BKPTB? BKPTB ini yang terkait dengan hak, sertifikasi dan lisensi ya, bisa seperti hak paten, hak lisensi, haki atau franchise dan sebagainya ya. Nah, ini yang lebih clear tentang BKP tidak berwujud. Jadi pertama itu kita menggunakan hak cipta, hak paten, hak desain, hak formula, hak merek dagang, dan hak atas kekayaan intelektual. Jadi yang kita terkena PPN di sini adalah haknya. Ya, haknya. Bukan barangnya ya, tetapi haknya, hak atas penggunaannya. Selanjutnya
Hak menggunakan peralatan dan perlengkapan industri komersial atau ilmiah, ini berarti juga haknya. Artinya bukan peralatan atau perlengkapan, tetapi haknya ya. Selanjutnya pemberian pengetahuan di bidang industrial, komersial, atau ilmiah ya. Nah ini berarti kaitannya dengan jasa JKP ya. Pemberian bantuan tambahan terkait ketiga poin sebelumnya. Hak menggunakan gambar hidup, pita video, atau pita suara ini biasanya terkait dengan bioskop, sinema, ataupun stasiun televisi ya. Ataupun kegiatan pemancaran lainnya yang bersifat ada gambar hidup, pita video, dan pita suaranya ya. Selanjutnya ada pelepasan hak dari hak-hak yang tadi disebutkan ya. Jadi misalkan ada pelepasan hak atas haki atau perpindahan hak ya. Atau misalkan ada peralihan hak franchise dan sebagainya, hak cipta atau sebagainya, maka itu bisa dikatakan juga terkena dengan unsur PPN ya. Oke, baik kita lanjutkan. Untuk ruang lingkup dari penyerahan BKP-nya, yang pertama penyerahan ini terjadi bisa karena akibat jual beli, bisa karena akibat sewa menyewa, bisa karena akibat tukar menukar, dan lain sebagainya. Ya. Nah, penyerahan juga bisa terjadi akibat sewa beli atau leasing. Ya. Artinya leasing berarti kalian menggadaikan ya, gitu. Nah, kemudian bisa penyerahan kepada pedagang perantara ataupun melalui juru lelang ya. Jadi pedagang perantara ini artinya adalah maklar atau bisa juga dikatakan sebagai broker begitu ya. Dan pemakaian sendiri atau cuma-cuma. Nah, pemakaian sendiri di sini artinya kegiatan yang Anda lakukan di dalam hal membangun atau di dalam hal konsumsi, tetapi Anda memang memproduksi barang tersebut juga. Jadi misalnya Anda ingin membangun suatu perluasan pabrik gitu ya. Anda adalah merupakan industri semen. Kemudian semennya di stok dari produksi Anda. Nah itu kegiatan pakai sendiri. Atau yang sifatnya pemberian cuma-cuma. Ini biasanya berupa bantuan, ya, berupa sumbangan, begitu ya. Nah ini dikatakan pemberian cuma-cuma. Itu pun dikatakan sebagai ruang lingkup penyerahan BKP ya. Penjualan barang yang semula tidak untuk diperjualbelikan, ini nanti kita lihat kategorinya pada saat perhitungan apa saja barang-barang tersebut ya. Penyerahan kantor pusat cabang atau antar cabang ya, ini kaitannya dengan induk ya, dengan cabang ya. Selanjutnya adalah penyerahan konsinyasi atau titip jual ya, seperti itu. Seperti pedagang elektronik itu biasanya menggunakan sistem konsinyasi ya. Penyerahan yang bukan merupakan penyerahan BKP ya, ini adalah satu penyerahan kepada maklar ya. Karena maklar itu hanya memerantarai atau hanya menjadi pedagang perantara saja ya. Dan penyerahan untuk jaminan utang piutang ya. Penyerahan antara kantor pusat dan cabang atau kantor cabang jika terdapat pemusatan terutang. Ini kaitannya dengan penyerahan barang dan jasa yang sifatnya antar pusat dan cabang atau cabang dan pusat ya. Pengalihan akibat penggabungan, peleburan, penekanan, pemecahan pengambilan usaha antara dua PKP. Jadi biasanya ini adalah penggabungan atau pelepasan usaha ya. Penyerahan barang yang semula tidak untuk diperjualbelikan, pajak masukannya dan tidak dapat dikreditkan. Nah, ini yang nanti kita akan lihat pada bab pajak keluaran dan pajak masukan ya. Untuk selanjutnya ini adalah barang-barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Yang pertama itu adalah semua barang tambang. Minyak, gas, batu bara, panas bumi, biji logam, mineral, dan sebagainya. Itu semua tidak dikenakan PPN. Yang selanjutnya adalah kebutuhan pokok masyarakat. Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya 1945 pasal 33. Bumi dan air dan segala tergantung di kalamnya itu tidak kenakan PPN karena menguasai hajat hidup orang banyak ya, begitu ya. Nah, ini contohnya adalah sembako ya. Sembako, beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah dan sebagainya termasuk dengan sembako plus buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Selanjutnya hidangan yang disajikan hotel restoran oleh catering. Jadi bukan oleh
hotel atau restorannya langsung, tetapi oleh jasa catering, ya. Untuk selanjutnya ada uang emas batangan dan surat-surat berharga, dividen, obligasi dan sebagainya, itu pun tidak dikenakan PPN, ya. Penyerahan dan impor BKP yang dibebaskan dari PPN. Yang pertama ini adalah penyerahan rumah susun. Ya, karena rumah susun ini biasanya dipergunakan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah atau masyarakat miskin. Ya, jadi rumah susun, rumah susun sederhana atau rumah sangat sederhana. Ya, pondok boro atau asrama mahasiswa itu semua biasanya dibebaskan dari PPN. Yang selanjutnya adalah senjata, amunisi, alat angkutan yang diterima oleh Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, itu semua juga dibebaskan dari PPN karena untuk kepentingan negara atau untuk kepentingan alutsista. Vaksin ya sekarang pun sama, vaksin pun tidak dikenakan PPN ya, meskipun kita mengimpor vaksin dari Cina mungkin Sinovac ya, tetapi itu semua bebas dari PPN karena biasanya memang sangat dibutuhkan untuk masyarakat umum gitu ya. Nah, selanjutnya adalah buku pelajaran dan kitab suci, itu juga sama dibebaskan dari PPN. Kapal, suku cadang, alat keselamatan yang diterima oleh perusahaan pelayaran niaga nasional, dalam hal ini adalah PLNI ya. Jadi kaitannya dengan BUMN yang sifatnya memang dikuasai oleh negara. Pesawat, suku cadang, dan alat keselamatan yang diterima oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional, ini berarti kepentingan TNI AU ya. Jadi pembelian pesawat, pembelian suku cadang, pembelian apapun itu yang terkait dengan kepentingan TNI AU ya. Selanjutnya adalah kereta api yang diterima dan suku cadang yang diterima oleh PT KAI ya, karena ini pun untuk kepentingan umum atau menguasai hajat hidup orang banyak. Dan peralatan suku cadang, penyediaan data, batas, dan foto udara wilayah NKRI. Jadi semua yang dibebaskan dari PPN ini biasanya BKP-BKP yang sifatnya satu menguasai hajat hidup orang banyak atau untuk kepentingan negara. Ya, untuk kepentingan negara dalam hal ini bisa kepentingan atas intel, bisa kepentingan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh negara. Ya, seperti itu. Untuk rumah susun yang sifatnya dibebaskan dari PPN, ini untuk RS, ini rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, berluas dengan maksimal 36 meter persegi dan harga jualnya tidak melebihi 70 juta. Serta merupakan unit pertama dan dimiliki untuk ditinggali sendiri, ya, seperti itu. Rumah susun sederhana dengan luas maksimal itu adalah 21 meter dengan harga jual 75 dan adalah unit pertama serta untuk ditinggali sendiri. Jadi bukan pindah tangan ya, bukan pindah tangan. Apakah bisa suatu barang yang tadinya dibebaskan PPN menjadi ber-PPN? Bisa. Saat Anda menjual misalkan rumah susun ini, maka nanti Anda akan terkena ya dengan PPN gitu. Karena memang aturannya adalah untuk ditinggali sendiri berdasarkan PMK nomor 31 tahun 2011 ya. Nah, penyerahan dan impor BKP strategis yang dibebaskan dari PPN ini adalah bisa karena dikatakan BKP strategis ya. Yang pertama adalah barang modal berupa mesin, peralatan yang tidak termasuk suku cadang. Ini adalah perlu surat keterangan bebas PPN. Jadi ada tertentu saja, tidak semua ya yang dibebaskan dari PPN. Ya, hanya ada list tertentu, itu lebih komplitnya bisa dilihat di PMK nomor 31 tahun 2007 dan PMK nomor 31 tahun 2008 ya. Selanjutnya ada makanan ternak, unggas ikan, berikut bahan bakunya ya. Air bersih, PDAM ya, itu pun dibebaskan dari PPN. Kemudian listrik sampai dengan daya 6.600 watt itu tidak dikenakan PPN. Barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan karena ini pun nanti terkait dengan sembako ya. Jadi baik itu sembakonya ataupun bahan bakunya ataupun sifatnya perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, itu pun sama ya karena memang menguasai hajat hidup orang banyak ya. Bibit, benih, pertanian, perkebunan, kehutanan ya tadi ya, dan rumah susun sederhana atau rusunami ya. Syarat rusunami ya sederhana milik ya di sini ini adalah berluas antara 21 sampai 36, berharganya tidak melebihi dari 144 juta dan hanya diperuntukkan untuk WP yang berpenghasilan 4.500.000 atau PTKP yang sifatnya K0 ya. Nah, merupakan unit pertama yang ditinggali sendiri dan dibangun sesuai dengan keputusan Kementerian PU ya.
Selanjutnya penyerahan dan impor yang dibebaskan dari PPN tadi ini sama ya dengan yang sebelumnya yang untuk kepentingan masyarakat umum dan negara. Dan JKP ya, JKP di sini adalah kegiatan pelayanan yang menyebabkan suatu fasilitas menjadi lebih mudah dan tersedia atau available untuk dipakai. Jadi yang disebut jasa atau service itu adalah jasa supaya ada yang mungkin kita tidak ada barangnya ya, tetapi bisa juga ada jasa yang sifatnya adalah untuk membuat BKP itu menjadi lebih mudah tercapainya, gitu ya. Nah, meliputi jasa berproduksi dengan material atau berdasarkan petunjuk pemesan atau maklon. Nah, dalam hal maklon atau pedagang perantara ya berarti dia adalah jasa, dia tidak memproduksi. Sekalipun tujuan kita adalah untuk memproduksi. Misalkan Anda ingin memproduksi kosmetik ciptaan Anda seperti itu. Nah, Anda tidak tahu harus memproduksi dengan apa karena untuk membeli mesinnya sangat mahal. Maka nanti akan tersedia yang disebut dengan maklon, menghubungkan Anda dengan industri tempat Anda bisa memproduksi seperti itu ya. Nah, lingkup dari luar daerah pabean, jasa yang melekat pada benda tidak bergerak dalam daerah pabean, misalkan contoh jasa-jasa ya. Jadi di sini kaitannya kita melakukan semua jasa yang melekat misalkan pada benda tidak bergerak, misalkan Anda ingin mengimpor jasa konstruksi, jasanya ya, jasa desain, kontraktor dari luar negeri ya, itu sama terkena PPN. Jasa yang melekat pada benda yang bergerak di dalam daerah pabean, contohnya misalkan mesin untuk produksi karena kaitannya adalah dengan untuk barang yang bergerak begitu ya. Nah, itu juga terkena ya. Jadi bukan barangnya ya sekali lagi tetapi JKP-nya atau jasanya ya. Jasa yang dilakukan secara di dalam daerah pabean itu artinya ya sudah pasti yang digunakan dan dilakukan di dalam daerah pabean ya, seperti misalnya jasa pengacara, akuntan, surveyor dan sebagainya. Nah, ini adalah jasa-jasa yang tidak dikenai PPN ya. Jasa medik untuk hal-hal yang bersifat medis ya, baik itu dokter, baik itu pelayanan farmasi dan sebagainya itu tidak dikenai PPN. Jasa pelayanan sosial untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan universitas, kampus, untuk kepentingan yayasan itu biasa tidak. Jasa keagamaan juga tidak. Ya, jasa pendidikan tadi lebih clearnya. Jasa kesenian, jasa penyiaran non iklan, jasa angkutan umum, jasa perhotelan, jasa catering, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa layanan pemerintah, jasa wesel, jasa surat yang berperangko. Mungkin kita sudah jarang karena semuanya sekarang sudah menggunakan email. Jasa telepon umum koin ini pun sudah tidak ada ya. Jasa tempat parkir dan jasa tenaga kerja. Ya. Nah, JKP yang dibebaskan dari PPN itu adalah jasa sewa reparasi yang diterima oleh perusahaan niaga nasional. Jadi misalkan ketika TNI di sini adalah pelabuhan, berarti contohnya PT Pelni ya, mereka ingin mendatangkan tim untuk bisa memperbaiki kapal dari luar negeri. Nah, itu pun tidak dikenakan PPN ya, karena terkait kepentingan negara. Jasa yang terkait dengan penyedia data batas dan foto udara yang diterima Kemenhan dan TNI ini pun tidak. Jasa sewa pesawat yang diterima perusahaan angkutan udara niaga nasional ataupun TNI AU itu pun tidak ya. Jasa persewaan RS, RSS dan rumah susun sederhana ini pun tidak. Jasa reparasi kereta tidak. Jasa pemborongan RS, RSS, rusun dan asrama mahasiswa juga tempat ibadah itu tidak jasanya ya. Jasa ini berarti terkait dengan siapa yang melakukan, gitu ya. Ekspor jasa yang dikenai PPN itu adalah jasa maklon. Yang berkarakteristik seperti apa? Satu, pemesannya berada di luar daerah pabean. Jadi tadi ya, misalkan kita mau memproduksi suatu barang yang merupakan karya kita, tetapi kita tidak memiliki mesin produksi, maka kita bekerja sama dengan maklon untuk mencarikan kita industri yang mau untuk bekerja sama dan kebetulan adanya di luar negeri. Di luar negeri mereka bukan BUT karena kalau namanya BUT pasti ada di dalam negeri gitu ya. Spesifikasi dan bahan yang disediakan oleh pemesan artinya semuanya dari kita ya. Artinya
Kita hanya merinci, kemudian disediakan oleh mereka dan kita tinggal bayar. Kepemilikan barang adalah hak pemesan, jadi bukan atas merek mereka, nanti keluarnya bukan atas merek mereka, tetapi oleh merek kita. Ya, hanya kita menggunakan jasanya saja. Nah, selanjutnya barangnya pun akan dikirimkan ke luar daerah pabean, gitu. Jadi barangnya pun adalah untuk di luar negeri atau di luar daerah pabean, ya. Untuk penghitungan PPN, ini kita basicnya dulu ya. Kita harus tahu apa itu DPP-nya. Jadi setiap pajak, baik itu pajak penghasilan, PPN, itu dia memiliki yang namanya DPP. DPP ini adalah dasar dari pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak itu yang pertama untuk BKP dia dari harga jual. Tidak termasuk PPN dan potongan harga. Jadi kalau misalkan ada potongan harganya tidak kita anggap atau tidak kita gunakan, ya. Penggantian atas JKP itu adalah tidak termasuk PPN dan potongan harga, ya. Nilai ekspor itu dulu kita sudah tahu ya bahwa berdasarkan dokumen yang ada PEB, karena di dalam ekspor pun kita harus memperhitungkan dulu berapa nilai ekspornya. Nilai ekspor itu berarti juga akan ditambah dengan biaya-biaya dan bea-bea yang sifatnya akan terkait dengan ekspor. Selanjutnya untuk nilai impor ini adalah CIF ditambah dengan bea-bea lainnya. Dulu kita sudah pernah mempelajari apa itu CIF, Cost Insurance and Freight. Artinya harga barang ditambah asuransi ditambah biaya angkut dan bea-bea lainnya. Serta ada nilai lain. Jadi inilah DPP. DPP itu dasar pengenaan pajak. Dari mana kita bisa menghitung PPN? Dari ini sumbernya. Harga jual atas BKP, nilai penggantian atas JKP. Ingat ya, kalau yang disebut dengan JKP itu bukan nilai harga jual, tetapi nilai penggantian, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain. Ya. Nah, oke, kita lihat untuk nilai lain di sini. Yang pertama, untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma, itu berdasarkan harga jual atau harga penggantian, tetapi akan dikurangi dulu dengan laba kotor ya. Jadi dia terkena PPN, tetapi harus dikurangi dulu dengan laba kotornya. Selanjutnya untuk BKP yang semula tidak hendak diperjualbelikan, ini adalah harga pasar wajar. Apa saja BKP-nya nanti kita lihat pada pembahasan perhitungan ya. Untuk penyerahan pusat cabang atau antar cabang ini adalah berdasarkan HPP ya, yang dihitungnya adalah berdasarkan HPP. Selanjutnya untuk penyerahan kepada pedagang perantara yaitu nilai kesepakatan dengan pembeli ya. Nah, ini adalah maklon sifatnya ya, pedagang perantara. Untuk penyerahan melalui juru lelang adalah harga lelang. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket Biro Perjalanan dan Biro Pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau pajak masukannya tidak bisa dikreditkan. Nanti kita lihat apa itu konsep pajak masukan dan pajak keluaran. Tarifnya sebetulnya adalah yang paling umum atas semua PPN itu adalah 10%. Oke. Selanjutnya bisa juga ada yang menjadi minimal 5% dan maksimal 15% sesuai dengan PP ya, atau pasal 7 Undang-Undang PPN ya. Nanti Anda bisa review untuk pasal 7 Undang-Undang PPN ini ya, apa saja yang tergolong ke dalam 5% dan 15%, tapi hampir keseluruhan rata-rata adalah 10% dari DPP yang tadi kita sudah sebutkan. 0% berlaku atas ekspor pajak masukan yang bersifat dapat dikreditkan. Jadi tidak semua ekspor ya. Ada ekspor-ekspor tertentu atas pajak masukan yang bisa kita kreditkan. Untuk apa itu pajak masukan nanti kita lihat ya. Oke, apabila di dalam naskah kontrak tidak diketahui apakah komponen PPN atau PPNBM di dalam nilai kontrak, maka diasumsikan nilai kontrak tersebut belum ada komponen PPN atau PPNBM. Jadi ketika kita melakukan transaksi, kita belum mengetahui apakah nilai ini atau yang tertera ini apakah sudah include dengan PPN atau belum, maka dianggap belum ya. Selama PPN itu harus selalu ada bukti bahwa itu sudah dipotong atau dipungut PPN. Nah, penghapusan piutang atau ketidakmampuan penagihan piutang oleh PKP serta musnahnya BKP tidak mempengaruhi besaran PPN piutang ya. Jadi penghapusan piutang tidak mempengaruhi besaran PPN terutang, tetap terlekat atau tetap melekat ya PPN-nya.
Apabila terjadi pemungutan PPN, maka pihak yang dapat mengajukan permohonan restitusi adalah pihak yang dipungut PPN. Ya. Jadi yang mengajukan kita dan kita pun akan mengajukan permohonan restitusi jika ada kesalahan. Tetapi segala sesuatu tetap saja kita harus menggunakan prinsip yang paling matang sebelum kita mengajukan pelaporan atau berapa ya yang sudah kita dipotong atau dipungut PPN-nya ya. Saat terutangnya itu saat kapan? Khususnya untuk penyerahan itu berarti untuk jual beli, sewa menyewa ya. Impor, saat berarti impor bisa dalam hal di sini pembayaran dokumen impornya ya atau penyerahan dokumen impor, pemanfaatan atau ekspor ya. Saat pembayaran atau jika dilaksanakan lebih dulu, jadi biasanya PPN itu selalu pada saat pembayaran ya, entah itu misalkan pembayaran duluan atau belakangan, yang pasti adalah saat pembayaran karena berbarengan dengan apa yang kita bayarkan. Saat lain-lain itu adalah untuk BKP berwujud saat penyerahan kepada pihak pengirim, untuk BKP tidak berwujud adalah saat pengakuan piutang, penagihan atau penandatanganan kontrak. Untuk penyerahan akibat bentuk penggabungan atau pemekaran usaha saat hasil RUPS ditetapkan atau rapat umum pemegang saham ya. Saat penyetorannya sebetulnya adalah 1 hari setelah terutang. Di sini dalam hal ini adalah penyetoran. Penyetoran itu kita memberikan bukti bahwa kita memungut atau memotong PPN itu maksimal 1 hari. Mengapa harus begitu? Karena supaya tidak tercecer ya. Ingat bahwa data yang terkena PPN itu banyak. Nah, makanya biasanya malah tidak mencapai 1 hari ya. Nah, biasanya langsung, tapi maksimal 1 kali 24 jam kita harus sudah memberikan buktinya. Selanjutnya, tanggal 7 setiap bulan itu adalah batas penyetoran PPN yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah ya. Gitu. Jadi itu adalah batas penyetoran PPN oleh kaitan dengan pemerintah pusat, provinsi, daerah, BUMN atau BUMD ya. Tanggal 15 bulan ini adalah batas penyetoran PPN secara umum. Jadi batasnya memang tanggal 15, tapi diusahakan memang biasanya awal bulan ya, sekalian dengan penyetoran PPh gitu ya. Akhir bulan berikutnya itu adalah batas pelaporan SPT ya. Jadi kita akan membuat SPT masa dulu, sekarang semua juga bisa digunakan melalui online ya. Tempat pengukuhannya adalah tempat berlaku atas penyerahan BKP dan JKP. Tempat dimasukkan BKP ini berlaku atas impor, berarti kita kaitannya dengan impor. Tempat kedudukan yang memanfaatkan yaitu berlaku atas pemanfaatan BKPTB atau JKP yang ada di Jalan Daerah Pabean. Tempat bangunan didirikan ini kegiatan membangun sendiri ya atau KMS. Nanti kita lihat seperti apa yang disebut KMS. Untuk tempat kedudukan kantor cabang itu berlaku atas penyerahan antar cabang ya. Nah, bagaimana kasusnya jika suatu perusahaan memiliki induk cabang atau anak cabang di beberapa tempat? Nah, apakah penyetoran PPN-nya harus dilakukan oleh cabang atau pusat? Mereka bisa menggunakan prinsip apakah mereka mau memusatkan PPN pelaporannya itu di bawah naungan satu KPP atau kantor pajak pertama, silahkan. Atau kalau tidak pun bisa ya memusatkan suatu tempat terutang atau bisa pada beberapa tempat terhutang. Jadi tergantung daripada lokasi KPP di mana cabang ini ada. Gitu ya. Oke. Inti utamanya selalu untuk memperoleh kemudahan khususnya untuk impor ya. Nah, dan berada di kawasan ekonomi khusus. Biasanya ekonomi khusus ini adalah kaitan dengan kawasan-kawasan yang berikat atau kawasan industri seperti itu ya. Nah, untuk faktur pajak nanti karena kita terkait dengan perhitungan juga, mungkin akan saya lanjutkan nanti pada waktu pembahasan di perhitungan ya, seperti itu. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait dengan PPN? Silahkan.